Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan kasus yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Kasus di Padang Pariaman, Sumatera Barat, seorang pemuda bernama Satria Juanda alias Wanda, usia 25 tahun yang begitu tega banget, ini menghabisi 3 wanita. Bahkan salah satunya yang namanya Cika yang dikabarkan dilaporkan oleh keluarga sekitar 1,5 tahun lalu hilang, ternyata juga menjadi salah satu korban ya. Nggak cuman mereka dihabisi, tetapi juga mereka dipotong-potong ke dalam banyak bagian. Kronologinya seperti apa? Dan yang paling menyedihkan lagi teman-teman, ada ibunda dari Cika yang juga meninggal dunia pada saat menuju ke lokasi sumur tua, tempat anaknya itu dikuburkan di situ karena saking sedihnya, nggak kuat menahan kesedihan, akhirnya setelah pingsan dibawa ke rumah sakit dan juga beliau menghembuskan nafas terakhir, turut berduka cita sekali. Oke, kita bahas adalah kronologi awal dari kasus yang terjadi. Ini penangkapannya di hari Kamis 19 Juni 2025. Pelaku ini Satria atau Wanda ditangkap sekitar jam 2 pagi di rumahnya di Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Jadi kalau korbannya ini kan awalnya pertama kali yang ngebuka tabir kejahatan si Satria atau Wanda ini adalah kasus dari Septia Adinda, usia 25 tahun, yang Septia Adinda ini itu temennya sebenarnya ditemukan bagian-bagian dari tubuhnya yang dibagi-bagi ke dalam 10 bagian, itu ditemukan oleh warga sekitar di Sungai Batang Anai pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2025. Kapan kejadiannya? Setelah diinterogasi, katanya Wanda ini kejadiannya sehari sebelumnya atau di hari Sabtunya. Motifnya apa? Ini awal kasus terbuka semuanya. Menurut dia sih katanya korban ini punya hutang 3,5 juta rupiah tapi nggak dibayar-bayar dan itu ngebuatnya sakit hati. Apakah pure hanya masalah itu aja? Karena apa? Setelah digali lebih dalam, ditanya sama penyidik, misalnya Kapolres Padang Pariaman, AKBP Faisal Amir yang tanya, apakah kamu pernah melakukan hal seperti ini? Dibongkar, digali, ternyata ini bukan kali pertama. 1,5 tahun sebelumnya, ada 2 korban yang ternyata juga dikubur di sumur tua, tempat tinggal dia. Setelah dicek, ini adalah atas nama 2 orang. Pertama, Siska Octavia Rusdi atau Cika yang usianya 23 tahun. Dan Siska atau Cika ini adalah pacar dari Wanda. Dan ibunya yang akhirnya meninggal dunia karena sebegitu nggak nyangka kok ternyata ditemukan di situ. Dan kalian tahu juga 1,5 tahun lalu ibunda Cika ini kan memang luar biasa gencar banget di media di Sumatera Barat untuk mencari di mana keberadaan putrinya. Dan waktu melaporkan ke kepolisian pun si pacarnya Wanda yang sekaligus pelaku juga menemaninya. Nah, korban yang kedua yang sama-sama ditemukan di sumur tua tersebut adalah adik Gustianan usia 24 tahun. Dan ketiga korban ini ada satu persamaan. Mereka sama-sama adalah mahasiswi di STIE KBP Padang. Dan setelah dicek, ternyata memang mereka adalah kenalan satu sama lainnya. Oke, kemudian ada beberapa motif yang menjadi dugaan walaupun sudah disampaikan dari si pelaku, kayak misalnya kenapa bilangnya adalah dugaan ya, karena belum ada putusan dari pengadilan. Kita tahu juga namanya pelaku pasti tidak semua yang disampaikan itu adalah kebenaran. Mungkin kebenarannya hanya sebagian aja. Kalau untuk pacarnya sendiri Cika, kenapa dia dihabisi? Kalau menurut dia itu katanya dia ini memiliki pria idaman lain. Terus kenapa temennya juga itu dihabisi, adik Gustianan? Katanya orang inilah yang mengajari Cika untuk mencari pria idaman lain tersebut. I don't think so ya. Kalau kita harus rely 100% ke statement dari pelaku, karena dia ini termasuk orang yang udah kategorinya udah ngeri ya, otaknya udah nggak bener, sakit hati dikit langsung dihabisi. Tapi kenapa yang menjadi pembuka kasus ini adalah korban pertama Septia yang bagian tubuhnya ada ditemukan di banyak tempat di sungai tersebut? Kenapa dia dibegitukan? Ya,
sudah menjadi tipikal pada umumnya pelaku seperti itu pengen menghilangkan barang bukti ya, jejak-jejaknya, identitas dari si korban. Tetapi juga pada umumnya karena mereka sebegitu bencinya sama si korban tersebut hingga tega seperti itu. Kemudian juga profil dari si pelaku seperti apa sih? Kalau aku lihat dari keterangan sejumlah media, aku kumpulkan di sini, rata-rata warga sekitar bilang bahwa Wanda ini adalah seorang pemuda yang baik loh. Dia juga ramah, terus juga kalem. Pekerjaannya adalah seorang satpam di pabrik bata ringan yang ada di sekitar rumahnya di Padang Pariaman. Dan dia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, dan di rumahnya ini dia tinggal bersama adik dan ibunya. Adiknya itu SMA, sementara ibunya itu usianya sudah mungkin 55 sampai 60 tahun, dan keluarga bilang bahwa Wanda ini jarang berada di rumah, dia sering di luar. Usia 25 tahun loh, masih relatif sangat muda sekali. Kemudian juga waktu aku lihat ada keterangannya si Wanda diwawancara dengan AKBP Faisal Amir, Kapolres Padang Pariaman, dia menceritakan terkait dengan kenapa dia melakukan kejadian yang sangat mengerikan ini. Bukan cuma 1 orang, tapi adalah 3 orang yang sama-sama semuanya itu adalah teman dari pacarnya. Kenapa dihabisi? Ini adalah salah satu cuplikannya. Dia ceritain bahwa kenapa dia begitu karena Chika, kekasihnya itu berselingkuh, kemudian temennya itu yang mengajari, saya lihat dari chatnya. Itu salah satu cuplikan obrolan di sini. Iya, itu masalah itu. Aku sih nggak yakin ya. Mungkin kalau aku lihat ya karakter orang seperti ini tuh biasanya punya sensitivitas yang terlalu tinggi atau terlalu sensitif ya. Mungkin aja Chika di usia yang masih sangat muda. Kan ini cuma pacaran dalam tanda kutip ya. Ya kalau kita cuma ngobrol sama temen deket atau panggilan hal-hal simple tapi si pacarnya terlalu cemburu, itu bisa memicu. Aku yakin banget kayaknya aku yakin bahwa si korban tidak melakukan hal tersebut, tetapi karena sikap dari si pelaku yang terlalu berlebihan dan cemburu aja. Karena dua-duanya dihabisi di sini. Terus ada salah satu jejak digital teman-teman yang sangat menyedihkan adalah ibunda dari Chika ya. Ini ibunda Chika itu aku lihat di salah satu media di Padang, itu sekarang kembali viral ya, bahwa ibunya ini sempat komplain di media terkait dengan tindakan dari polisi setempat yang tidak begitu kooperatif atau bekerja keras mencari putrinya yang hilang 1,5 tahun lalu. Ini dokumentasi dari Padang TV di 10 Februari 2025 yang mohon maaf ibu ini sekarang sudah meninggal dunia, di mana ibunya kaget pada saat mau datang ke rumah pelaku menuju ke sumur, pingsan dan dibawa ke rumah sakit dan sudah tidak terselamatkan lagi. Saya ke kantor Kapolsek Bataina ini, saya udah setahun Pak, anak saya nggak ada berita, kata saya. Ya, seperti nggak ada dicari katanya ibu ini. Saya marah dibentak gitu Pak. Saya malah dibentak katanya. Berarti sudah setahun nih Pak, nggak ada anak saya beritanya sampai sekarang. Setahun tak ada beritanya. Kata saya kan. Cuma menangis saja saya terima gitu Pak di Kapolsek Bataina itu kan. Setiap hari, setiap datang saya ke kantor polisi itu, Kapolsek Bataina itu saya tanya ke polsek, saya tak menangis saja tentang anak saya, tanya gitu Ya saya berusaha Bu, saya berusaha juga, dia bilang gitu Pak. Tapi usaha itu ada nampak bukti nggak Bu? Ada disampaikan bukti nggak kalau mereka? Apa buktinya kalau dia? Nggak ada. Sampai foto anak saya di tempat informasi itu copot. Oh my God. Temannya ada fotonya, tapi anak saya nggak ada fotonya. Saya tanya gitu, Pak, mana foto anak saya? Nggak ada lagi Pak. Mana? Nggak ada. Dia bilang gitu. Baik. Berarti nggak diperhatikan Pak. Nggak diperhatikan nama foto anak saya sini Pak. Berarti nggak ada peduli sama Pak sama anak saya ya. Kata saya bilang gitu. Bapak Polsek itu kan. Ya, jadi salah satu momentumnya sering kali ke Polsek setempat, ibunda dari Chika yang sudah meninggal dunia ini komplain gitu ya. Bahkan foto anaknya yang dipajang di daftar orang hilang sepertinya itu copot, tapi nggak ada yang tahu. Terus diminta untuk memprint out lagi. Ibunya bilang, saya udah nggak punya uang lagi. Cuman ya dengan segala hormat ini, kan namanya juga masyarakat Indonesia,
kalau kita butuh keadilan, langkah pertama ya dilakukan dengan cara menghubungi kantor polisi terdekat. Ya, you know lah di Indonesia ya, ada sebagian orang bilang bahwa kalau nggak viral, itu nggak bakal dapat keadilan. Apalagi kalau orang kecil yang mencari keadilan. Dan akhirnya, secara tidak sengaja boleh dibilang, ada kasus dari yang terbaru ini, Septia Adinda, itu membuka kasus-kasus sebelumnya, dan akhirnya Cika dan juga Ade Gustianan itu ditemukan, teman-teman. Dan kondisi terakhirnya memang sudah nggak bisa lagi dikenali, sudah tinggal tulang belulang saja. Dan mudah-mudahan ya keluarga dari semua korban ini diberikan ketabahan, dan aku yakin banget dari si pelaku, Wanda ini, ada motif yang menurut aku nggak cuma sekedar hal simple itu. Ada dua indikasi bahwa ini orang kategorinya udah psikopat sih ya. Psikopat atau sosiopat lah. Kan kedua terminologi ini adalah perilakunya sama ya, melakukan kegiatan yang seperti ini. Tetapi penyebabnya yang berbeda. Kalau psikopat itu adalah bawaan dari lahir, di mana ada syaraf di bagian otaknya yang menghubungkan dengan empati itu sudah terputus. Dan ini tidak bisa disembuhkan. Tetapi kalau psikopat, sosiopat maksudku itu adalah karena faktor lingkungan dia harus melakukan seperti ini. Ya, dia kalau punya masalah dikit, tersinggung dikit, pokoknya self mekanisme dirinya adalah bagaimana caranya untuk menyakiti orang lain. Tapi kalau aku lihat dari profil keluarganya, dia tinggal sama ibunya, bapaknya kemana nih? Kayaknya sih kalau digali lebih dalam, aku yakin ini ada sebab dan juga akibat. Dan pada umumnya adalah diawali dari tumbuh kembang. Dia kan ada 4 bersaudara nih, dia anak yang ketiga. Kita pengen tahu nih kehidupan sehari-harinya seperti apa, karena profil dari Wanda ini belum banyak yang menggali lebih dalam. Dugaanku sangat kuat, dia terbiasa menggunakan kekerasan. Apalagi mohon maaf nih, profesinya satpam begitu ya. Ya tidak semua seperti itu, tapi biasanya identik dengan hal-hal yang berbau kekerasan. Apalagi juga di daerah Sumatera yang dibilang orang katanya keras-keras. Well, aku nggak mau judgement, cuma kita pengen lihat secara hubungannya, sifat dia seperti itu dengan perilakunya. Karena ini bisa, kalau aku lihat, pasalnya bisa yang berencana dan hukuman itu bisa maksimal, hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. So, sementara itu dulu bisa aku update mengenai kasus ini. Kalau ada perkembangan lebih lanjut, kalian bisa komentar di video ini, teman-teman. Apakah ini hanya 3 orang 2 korbannya, 3 orang aja korbannya, atau ada yang lain-lain lagi? Karena kita nggak tahu nih, ini masih terus digali lebih dalam dari Polres yang ada di Padang Pariaman, teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.